Halo semua, kami dari kelompok Callistephus sinensis dari kelas 12 IPA 2. Kami akan menjelaskan mengenai teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Menurut Jafar H. Assegaf dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Masa Kini, yang dikutip dari Lyle Spencer dalam editorial writing, tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa, hingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukan tadi. Setidaknya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Yang pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Lalu yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial sendiri adalah memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Teks editorial memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Lalu selanjutnya, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Lalu, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan memungkinkan yang bisa terjadi. Yang terakhir, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat, dengan kata lain, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan untuk menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, ada explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan
yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu dan mengubah pandangannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Pembaca juga akan merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasan teks editorial lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasan teks editorial yang lainnya adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas ini berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupas. Sekian penjelasan mengenai teks editorial dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan yang terdapat dalam kalimat di media pembelajaran ini. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih.